dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung mengenai sujud ya, yang kemarin. Ada sedikit tambahan yang ingin saya sampaikan. Ini wa yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi ma'a jabhatihi. Nah, sujud ini juga hukumnya wajib meletakkan kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki bersama juga dengan kening. Nah, itu dikatakan 7 anggota. Karena ada hadis, di sini tersebutkan hadisnya. Ada hadis meriwayatkan bahwasanya kata Nabi, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Nabi menyebutkan kepala, kedua tangan, telapak tangan, 2 lutut, kedua jari kaki. 7 kan? Nah, hidung tak disebut. Ya, hidung tidak disebutkan dalam hadis. Nah, jadi untuk hidung ini hukumnya sunnah. Ya, siapa yang sujud hidungnya tidak sampai ke lantai sah. Yang penting sebagian keningnya menyentuh lantai. Karena wajibnya sebagian, tidak harus seluruhnya. Nah, jadi hidung itu hukumnya sunnah. Yang terbaik ya pakailah sunnah. Ya, sempurna lagi. Nah, 7 anggota, saya ulangi. Ya, dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, kedua jari kaki. Nah, memang ada segelintir ulama berpendapat tak wajib, tapi mengikut pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat, pendapat yang paling jelas, Indan Nawawi al-wujub. Menurut Imam Nawawi, dan inilah pendapat yang diikuti kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya wajib meletakkan 7 anggota tersebut. Ya, wajib. Nah, dibilang i'tibar di sini bi batinil kafi wa fi rijlaini bi butunil asabi'. Ini yang rawan di sini nih, ya, tolong pahami. Jadi waktu meletakkan itu dengan 2 telapak tangan, perut. Nah, ini perut ini. Ini perut telapak tangan. Nah, kemudian dikatakan juga, yakni meletakkan 2 kaki bi butunil asabi'. Meletakkan kedua kaki dengan perut jari kaki. Berarti yang ininya, jari kaki ini, bukan yang ini, bukan yang bagian kuku, ya, bukan bagian kuku, perut. Minimal, nah minimal kata ulama menancap, jarinya menancap ke lantai begitu, itu minimal. Jari kaki ini ya, ya minimal, ini lantai ini ya, minimal dia begini menancapnya. Yang paling bagusnya lagi dilekukkan jari-jarinya, sehingga menghadap kiblat, itu yang paling bagus. Ya, yang paling bagus waktu sujud, nah, perut jari kakinya menempel ke lantai, ujung jarinya menghadap kiblat, itu yang sunnah. Ya. Nah, kalau dia seandainya cuma menancap begitu, berarti sebagian perut jari kaki menempel ke lantai sudah sah. Sunnahnya perutnya menempel ke lantai, jari-jari menghadap kiblat. Ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi nih ya. Memadailah dibilang juz'in min kulli min hadhil a'dha.
sebagian daripada anggota itu yang menempel ke lantai sudah memadai. Tadi menancap sudah cukup, kening yang terbuka sebagian menempel ke lantai juga sudah cukup. Itu maksudnya. Telapak tangan juga sebagian menempel di lantai pun sudah cukup memadai. Wala yakfi zahril kafi wa zahril asabi. Tidak cukup, tak memadai kalau yang menempel itu bagian punggung jari, baik tangan maupun kaki. Kalau tangan, insya Allah sudah betul semua, karena telapak tangan menempel di lantai. Tetapi masih banyak juga saya melihat orang yang sujud, jari kakinya itu, maaf, yang menempelnya bagian kuku. Kuku yang menempel ke lantai, bukan perut jari kaki. Paham nih? Nah, siapa yang melakukan punggung jari kakinya nih, kuku terus ke atas nih, menempel terletak ke lantai begitu, maka salatnya tidak sah. Ini yang rawan nih. Ini agak riskan sedikit. Yang tak belajar ni pasti tak tahu. Ya. Jadi orang tu sujud, kening betul menyentuh lantai, telapak tangan betul, lutut betul. Nah, cuma kaki. Ya, sayangnya kaki yang menempel punggung jari, kuku terus ke atas. Adapun perut jari kakinya tidak menyentuh lantai. Kalau udah begini, salatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ini yang jadi masalah tatkala imam melakukan ibadah seperti ini sedangkan makmumnya sudah mengetahui. Makmum sudah tahu dan sudah belajar, terpandang dia tuh melihat imam. Waktu sujud, imam punggung jari kakinya yang menempel ke lantai, bukan perut jari kaki. Ya, ini jadi masalah. Jadi masalah. Baik. Udah jelas nih ya. Yang kedua, saya tambahkan lagi nih yang kedua. Dan disyaratkan juga waktu sujud itu, waktu sujud itu bagian punggung belakang lebih tinggi daripada bagian depan bahu. Ini bahu dengan punggung belakang. Kalau sujud wajib punggung lebih tinggi dari bahu dan kepala. Harus seperti itu. Ya. Ya. Lalu dikatakannya lagi, ya. Ini berdasarkan ya daripada ucapan seorang sahabat bernama Barra bin Azib. Ya, li'anna al-Barra bin Azib raf'u ajizatihi wa qala. Ya. Barra bin Azib dia sujud, punggung belakangnya tinggi, kepalanya rendah ke bawah sambil dia berkata, dan dia ngomong di antara orang-orang yang belajar dengan dia. Berarti yang belajar siapa? Tabi'in. Ya, tabi'in belajar dengan sahabat karena tabi'in tak ketemu dengan Nabi SAW. Nah, maka tabi'in melihat dan setelah dipraktikkan oleh Barra bin Azib, posisinya punggung lebih tinggi dari bahu dan kepala, maka dia berkata, ya, hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abu Daud An-Nasai disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ada juga ulama berpendapat kalau sejajar masih boleh. Ini pendapat Rafi'i, tapi ini pun ditolak. Imam Rafi'i bilang sejajar masih boleh, punggung kepala sejajar masih boleh. Tapi pendapat yang mu'tamad, punggung harus lebih tinggi, kepala lebih rendah. Lalu pertanyaan muncul, bagaimana kalau posisi badannya tak bisa punggung lebih tinggi daripada bagian depan, bahu dan kepala? Nah, kalau sudah postur tubuh seperti itu, tak masalah. Itu namanya uzur syar'i, uzur yang tak bisa dihindari, dimaafkan dalam
agama kita. Lalu kita salat di tempat yang padat, berjejal manusia ni. Saya masih ingat waktu pergi umrah itu, pas kebetulan ramai sekali, ya, haji juga gitu. Ada orang sujud, badan di lantai, kepala di tangga. Ada. Itu Masjidil Haram itu kok musim ramai udah begitu dah. Masuk tak tempat lagi dah, padat, ngepres dah. Akhirnya dia salat, kakinya di lantai, kepala di tangga. Ini tangga, anak tangga 1, 2, 3, 4. Jadi dia sujud kepada anak tangga yang kedua. Jadi posisinya kepala lebih tinggi daripada punggung. Kawan bertanya, gimana Ustaz? Yang begini namanya uzur syar'i. Keadaan. Gimana? Lebih hebat lagi di Raudhah. Allah, di Raudhah. Tapi sekarang udah ditertibkan. Raudhah itu orang masuk berjejal nih, masuk, diam. Yang penting kita dapat di saf, jangan mundur. Walaupun dia duduk di depan kita ini, tenang-tenang saja. Kok sekarang ya? Kalau sekarang itu nanti begitu iqamah, azan, setelah azan orang pun salat berdiri, kan penuh di depan nih. Polisi yang bersihkannya. Ayo, pergi kita. Kata dia, suruh pergi. Jadi tenang-tenang saja, udah dapat di saf itu. Duduk depan kita nanti diusir sama polisi. Tapi sebelumnya saya mengalami itu polisi tidak mengatur itu. Ini kita saf di sini, di sana ada saf, ada tengah-tengah salat. Ada di tengah-tengah saf. Akhirnya sujud di punggung orang. Jadi kita sujud di punggung dia lah tuh. Gitu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi posisinya setengah berdiri lah. Begitu pun dimaafkan karena keadaan. Jadi pengalaman-pengalaman itu termasuk uzur syar'i, karena keadaan tak bisa dihindari. Ya, jamaah nanti kalau seandainya ketemu situasi seperti itu, dimaafkan. Jadi tidak lagi pakai kaidah fikih, punggung lebih tinggi dari bagian depan, tidak lagi. Itu udah keadaan. Udah keadaan. Nah, kemudian apabila di keningnya, di dahinya ada luka. Ya, ada luka. Lalu dibalutlah dengan perban. Kemarin dah kita bahas kan? Tidak boleh sujud pada sesuatu yang kita bawa dalam salat yang bergerak dengan gerakan salat. Ingat kemarin? Nah, kita pakai sal. Begitu sujud, selendang sal kita jatuh duluan di tempat sujud. Lalu sujud di atas sal tersebut, di atas selendang. Batal. Apa sebab? Kita sujud pada sesuatu yang kita bawa. Sama kemarin ibu, kan? Sujud di atas mukena. Batal juga. Karena mukena bergerak dengan gerakan salat. Nah, sekarang ini dahi, ini luka. Diperbanlah. Yang salat ini dengan tayamum dan sebagainya. Untuk bagian wajah dia. Lalu kita sujud. Yang menempel ke lantai, kening ke perban. Yang begini pun termasuk uzur syar'i. Ulama berpendapat salatnya sah dan tak perlu diqadha. Apa sebab? Darurat, uzur syar'i namanya. Ini pengecualian ya, yang dimaafkan dalam agama. Ya, wallahu alam. Begitulah dia pembahasannya. Baik, jemaah sekalian, rahmati Allah SWT. Nanti tinggal pembahasannya ke depannya, duduk di antara dua sujud. Sedikit saya ingin sampaikan bahwasanya kita sekarang sudah berada pada hari ke-11 Sya'ban. Malam ni ya, malam ni 11 Sya'ban. Tadi sebelum maghrib 10. Kan hitungan Hijriah kan begitu. Ghurubi syamsi, terbenam matahari. Nah, terbenam matahari, kita berpindah hari. Berarti malam ini sudah masuk malam ke-11. Malam Selasa, malam 12.
malam Rabu malam 13, malam Kamis malam 14, malam Jumat malam nisfu Sya'ban, insya-Allah malam Jumat. Nah, jadi bagaimana pengajian ini? Malam Senin yang akan datang itu penutupan. Jadi kita nisfu Sya'ban malam Jumat ini, malam Seninnya terakhir. Setelah itu kita istirahat. Istirahat menyongsong bulan Ramadan. Istirahat sementara waktu, bukan istirahat terus. Sementara waktu saja, bersiap-siap menyongsong datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah semuanya sehat walafiat. Kita semuanya dapat memasuki bulan yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat ibadah semaksimal mungkin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.